kembali lagi di Dokteras Indonesia. Nah, bagi Anda yang pernah melihat anak-anak di stasiun televisi, seperti bintang tamu saya yang satu ini, Saya udah nggak Tasya, anak-anak dokter. dulu. Yang terlalu banyak nih menggunakan make up misalnya. Aku dulu nggak make upan Oh, nggak make dokter. upan. Oke, biasanya nih anak-anak juga banyak nih, Tasya dan juga Jun. Pernah lihat nggak? Aku yang make upan, Dok. Kamu. Ih, cucok. Oh, jangan. Jangan dong, jangan belok. Karena ini banyak sekali nih ternyata di luar sana anak-anak yang masih kecil aja itu sudah full make up, sudah Oh. menggunakan make up, sudah melakukan berbagai perawatan kulit yang ternyata belum sesuai untuk usianya. Ampun. Sebelum saya nanya lebih lanjut nih sama Tasya. Nah, saya ada tayangannya nih untuk Anda. Yuk kita lihat sama-sama. To it. So first we're gonna be wanting is primer. A little bit in our cheeks because we need a we are healthy. Wow. Apa responnya Tasya? Ya ampun, mungkin dia belum bisa nulis tapi udah bisa pakai kuas di mata ya. Makanya jago banget tadi ya pakai kuasnya ya. Iya, itu kayaknya gede sebelum waktunya. Tuh ntar kayaknya SMP dia udah nenteng-nenteng tas di mall gitu. Oh, ya ampun. Tapi Asal jangan Tasya dulu gedenya jadi- gimana? Dulu kan waktu kecil juga banyak show-show gitu. Bermake up Enggak. nggak? Kalau aku tuh paling pakai bedak tabur aja sih supaya nggak terlalu keringetan ataupun kalaupun keringetan nggak yang terlalu mengkilap dan itu pun kalau di TV doang gitu kan. Sementara Oke. kalau off air pasti selalu nggak pakai make up, rambut juga kayaknya nggak pernah sisiran gitu kan. Ya udah begitu aja Sesuai dengan natural. umurnya, Sesuai ya dengan kan? umur, pakaiannya juga disesuaikan gitu. Karena sebenarnya kan anak-anak itu justru yang bikin lucu kealamiannya itu Betul, kan. naturalnya, polos-polosnya Naturalnya dan mukanya kan anak-anak. masih bagus banget gitu. Jadi nggak masih perlu ada yang mulus. didempul gitu kan. Tapi memang nih yang namanya make up, perawatan wajah, kulit itu memang benar-benar harus disesuaikan dengan usianya. Nah, untuk anak-anak nih yang usia 5 sampai 10 tahun, itu minimal paling bisa dipakai adalah menggunakan sunblock aja. Oh gitu. Sunblock kalau misalnya mau keluar rumah atau mau berenang gitu kan, itu tetap menggunakan perlindungan tentunya, yaitu pakai sunblock. Justru Kalaupun kalau yang kayak tadi tuh malah bahaya nanti kulitnya ya. nanti malah nggak bisa bernafas kulitnya, malah akan timbul gangguan nanti di kemudian harinya. Karena di usia-usia nanti dia masuk ke 12 sampai 17 tahun, itu kan usia yang rentan tuh. Terjadi perubahan kulit dari anak-anak sampai ke remaja. Nah, di situ tuh udah mulai muncul tuh tanda-tanda seperti perubahan hormon ya, ada jerawat, pori-pori besar, minyak yang berlebihan pada wajah. Kalau kayak Tasya tadi, paling mentok memang boleh menggunakan bedak Bedak tabur. tabur. Kalaupun ada pun juga harus menggunakan bedak yang khusus bayi. Compact powder untuk bayi gitu. Itu yang paling aman dan bisa digunakan. Oke. Terus kalau untuk usia kita, aku kan udah 23 tahun nih. Udah bebas dong ya pakai makeup apa aja, jejelin deh tuh ke muka. Wah, tapi itu kan Nggak juga. usia-usia yang perubahan hormonnya paling besar. Oh gitu ya? Perubahan hormonnya tuh paling tinggi terjadi di usia 21 tahun ke atas. Nah, 21 itu sudah mulai berubah tuh. Keriput gitu. Sudah Oh, mulai ada tanda-tanda penuaan. Kalau misalnya tidak dirawat dengan baik, tanda-tanda penuaan dini. Nah, kalau Ajun sendiri usianya Aku udah 27, beda 27, tipis. beda tipis. Tapi perawatan nggak sih di rumah? Enggak, emang perlu ya, Dok, kalau cowok itu perawatan tuh kayak scrub, facial, masker itu Aduh, perlu Cik. nggak? Tetap perlu. Makanya kalau misalnya ingin melakukan perawatan di rumah nih usia-usia kalian nih, Gitu. itu bisa menggunakan yang paling bisa digunakan di rumah yaitu scrub. Nah, menggunakan scrub ya 1 sampai 2 kali seminggu itu masih aman. Kalaupun mau peeling itu boleh, tapi di atas usia 21 tahun. Oke. Jadi nggak boleh tuh kalau misalnya terlalu dini kayak anak-anak, kok sudah ada tuh mau perawatan ikut mamanya, terus dipiling juga. Ya ampun. Nah, apalagi kalau menggunakan masker-masker, misalnya masker yang langsung ditempel, langsung kayak topeng atau masker bubuk, itu sama aja. Jadi tetap harus digunakan untuk 21 tahun ke atas. Kalau untuk anak-anak tuh lebih baik yang lebih alami. Kalau Jun sendiri juga pakai aja, nggak Pakai aja, apa-apa. walaupun dibilang nanti cucok sama temen nggak apa-apa ya. Jangan. Kamu kan nggak pakai make up kan? Oh iya, iya. Nah, kalau perawatan di rumah, Tapi seperti scrub soalnya boleh. sering diceng-cengin gitu sama temen-temen cowok kalau misalnya perawatan, scrub, facial, ke salon gitu kan. Palingnya juga yang ngomongin mukanya kayak belakang panci gosong. Nggak apa-apa. Jangan, karena tetap harus dirawat. Oh, Dirawat berarti sedemikian pakainya rupa. diam-diam ya, tanpa sepengetahuan teman-teman. Biar nggak Benar-benar. diledakin ya. Karena bagaimanapun juga kita harus menjaga nih yang namanya pH kulit. pH kulit itu harus terjaga supaya kesehatan kulit, regenerasi sel kulit itu tetap dijaga dengan baik. Jadi kulit tuh yang usianya 21 sampai 28 hari itu tetap berlangsung dengan baik. Nah, terus kita kalau masuk nih ke usia-usianya saya, Dokter Rian, nah itu udah mulai tuh usia-usia yang rentan terhadap penuaan.
Jadi kalau misalnya sudah masuk usia 25 tahun ke atas, kemudian sampai ke usia 35 tahun, itu sudah mulai turun tuh. Kolagennya, elastinnya itu sudah turun. Jadi produksi secara alami di dalam tubuh tuh udah nggak ada. Akibatnya muncul tuh garis-garis halus di wajah. Yang paling mudah kan terlihat di sekitar mata. Atau di daerah sekitar smiling line, makin dalam misalnya. Nah itu sudah membutuhkan perawatan lebih lagi. Jadi kalau membersihkan wajah, udah harus menggunakan toner, kemudian susu pembersih atau cleansing milk. Nah itu harus membersihkan make up dengan baik dengan menggunakan cairan-cairan ini. Jadi kan jangan cuma cuci muka dengan menggunakan sabun muka aja. Udah nggak cukup lagi. Apalagi kalau usianya sudah menginjak lebih dari 40 tahun. Nah itu kulitnya kan udah tipis tuh. Iya. Udah pernah lihat nggak sih kalau yang udah menjelang menopause gitu muncul flek-flek hitam gitu? Harus cuci muka pakai air zam-zam mungkin ya. Itu bagus sih. Itu benar-benar loh, karena itu pH-nya bagus buat kulit. Ya kan? Nah, tapi tetap harus melakukan perawatan juga dengan krim-krim yang sesuai. Karena kalau udah flek-flek hitam tuh kan munculnya sulit untuk dihilangkan. Jadi harus sedari dini nih dari kalian nih rajin-rajin menggunakan sunblock. Oh iya, aku juga udah mulai timbul nih freckles gitu Nah, karena janganlah, kepanasan. jangan sampai minimal 33 SPF-nya. Tuh, kemudian perbanyaklah antioksidan kayak misalnya makan sayur-sayuran, buah-buahan, minum air yang cukup. Minum air sehari berapa? 8 gelas. 8 gelas ya. 8 gelas. Tidur yang cukup berapa jam? 12 jam. Pasti kita. Itu kebanyakan. 8 jam aja cukup. Asal tidurnya juga yang nyenyak tentunya. Jadi tetaplah harus menjaga kesehatan kulit kita dari dini. Nggak harus cewek aja, tapi juga cowok juga harus. Baik, pemirsa, itu tadi tips untuk Anda untuk melakukan perawatan sesuai dengan jenis kulit Anda. Jadi pastikan anak-anak Anda terhindar dari bahan-bahan kimia berbahaya sedari dini. Usahakan menggunakan bahan yang lebih natural lagi. Setelah ini ada informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Os Indonesia. Benarkah makan dan minum sambil berdiri berbahaya bagi kesehatan? Memang ada beberapa organ kita duduk sama berdiri itu proses dari relaksasinya, proses dari kontraksinya berbeda.